Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Kamila Dia Putri dari Prodi Manajemen. NIM saya 2892050032. Di sini saya akan bahas tentang UAS perpajakan. Pajak PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pihak yang memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 kepada kantor pajak merupakan pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa. Tarif dan objek PPh Pasal 23. Yang pertama, ada tarif 15% dari jumlah bruto, yaitu dividen, kecuali pembagian kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. Yang kedua, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Yang kedua, tarif 2% dari jumlah bruto, yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Lalu imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Yang ketiga, ada wajib pajak tanpa NPWP dikenakan tarif lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23. Selanjutnya ada jenis objek PPh Pasal 23. Yang pertama ada dividen, yang kedua ada royalti, yang ketiga ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang keempat ada hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong PPh, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang kelima, ada sewa dan penghasilan lain, kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh seperti tertuang dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang keenam, ada imbalan untuk jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh seperti dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh. Pajak PPh Pasal 22. Pajak PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan, pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan yang dipungut oleh badan-badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta, berkenan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Selanjutnya ada pemungut PPh Pasal 22. Yang pertama, Bank Devisa plus Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DCBC atas impor. Yang kedua, Direktorat Jenderal Anggaran atau DJA dan bendaharawan pemerintah pusat atau daerah 23 yang melakukan pembayaran atas pembelian yang dananya bersumber dari APBN. Yang ketiga, BUMN dan BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara atau daerah. Yang keempat, BI, BPPN, Bulog, PT Telkom, PT PLN, PT Gia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan Bank BUMN yang melakukan pembelian yang dananya bersumber dari APBN. Yang kelima, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha semen, rokok, kertas, baja, otomotif yang ditunjuk KPP. Lalu ada tarif pajak PPh Pasal 22. Yang pertama, atas pembelian barang yang dananya dari APBN, tarif 1,5%. PPh Pasal 22 sama dengan 1,5% dikali harga jual. Yang kedua, importir yang memiliki API atau angka pengenalan importir. Tarif 2,5%. PPh Pasal 22 sama dengan 2,5% dikali nilai impor. Yang ketiga, importir yang tidak memiliki API. Tarif 7,5%. PPh Pasal 22 sama dengan 7,5% dikali nilai impor. Yang keempat, barang impor yang tidak dikuasai. Tarif 7,5% dari harga jual lelang. PPh Pasal 22 sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. Yang kelima, penebusan premium, solar, Pertamax, SPBU swasta. Tarif 0,3%. PPh Pasal 22 sama dengan 0,3% dikali penjualan. Selanjutnya ada pajak PPh Pasal 24.
PPh pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri yang memiliki kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Berikut ini merupakan rincian sumber penghasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, yaitu: yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, serta keuntungan dari penghasilan saham dan sekuritas lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Yang ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap. Objek PPh pasal 24, yaitu penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang kedua, penghasilan BUT adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Yang ketiga, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Selanjutnya ada jenis pendapatan yang dikenakan PPh 24, yaitu yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda gerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Yang keenam, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Pencatatan transaksi PPh 24. Yang pertama, saat menerima penghasilan dari LN, pendapatan akan diakui sebesar seluruh pendapatan. Yang kedua, pajak yang telah dibayar dianggap sebagai pajak dibayar di muka. Yang tiga, saat akhir tahun, pajak yang telah dibayarkan akan dibebankan, walaupun yang boleh dikreditkan mungkin lebih kecil dari jumlah yang dibayarkan. Pajak PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia, selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Definisi negara domisili dari wajib pajak luar negeri, selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut atau beneficial owner. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.